Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait puluhan warga yang menjadi korban penipuan lamaran pekerjaan yang datanya digunakan untuk pinjaman online. Sudah bergabung dengan kami salah satu korban yang identitasnya kami samarkan pemirsa menjadi FT. Selamat siang Mbak F. Iya, selamat siang Mbak Aya. Baik, Mbak, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu seperti apa awal mulanya Anda bisa terjebak dengan pinjol ini? Oh, kalau saya pribadi karena kan motifnya R ini banyak. Jadi saya pribadi ini ditawarkan sebagai admin toko tempat ia bekerja. Oke, berarti waktu itu melamarnya sebagai admin begitu ya? Iya, melamarnya sebagai admin, saya disuruh ke tempat kerjanya, Mhm, suruh membuat lamaran kerja mhm. dan asli serta NPWP asli. Oke, apa aja Mbak waktu itu dokumen yang diminta oleh pihak tempat Anda yang ingin melamar kerja? R sendiri waktu itu meminta saya untuk menyerahkan KTP asli, NPWP asli, Hmm. dan serta meminta handphone saya. Dia berdalih ingin menginstal aplikasi semacam Excel atau Word untuk admin gitu. Oke, oke berarti HP Anda sendiri ditarik dan ditahan selama berapa lama waktu itu Mbak? Sekitar ada lebih 1 jam lebih ya, kalau nggak salah satu Hmm. jam lebih, 2 jaman lah gitu. Oke, Dia berdalih ingin menginstal aplikasi Excel atau Word gitu untuk admin. Saya tidak tahu ya. Saya bilang saya saja yang install, tapi dia minta paksa. Akhirnya saya kasih passwordnya. Dilalanya saya di situ lupa kalau password HP saya itu mencakup semua password aplikasi yang di dalam HP saya itu, termasuk aplikasi-aplikasi apa online saja. Saya pinjaman online saya gitu. oke, baik. Akhirnya seperti apa Anda bisa tahu bahwa mereka ini pelaku ini menggunakan HP Anda untuk pinjaman online? Ya, Mbak, apakah Anda masih bergabung bersama kami? Halo, Mbak F. Apakah masih bergabung bersama kami di iNews Siang? Saya itu bilang ke R itu, saya bilang, kamu pakai aplikasi saya, awalnya dia bilang tidak gitu. Mhm. Tapi di situ sekali dia telah menyamarkan tanda tangan saya gitu. Di situ disamarkan tanda tangan saya serta bukti bahwa transfer itu dari aplikasi yang saya punya gitu. Soalnya awalnya itu dia bilang transferan itu berasal dari bosnya gitu. Hmm. Yang dia minta kembali setengahnya. Baik, Mbak, boleh Anda ceritakan sedikit di awal tadi sempat terputus suara Anda dan kami tidak mendengar awal mula Anda mengetahui bahwa ternyata HP Anda digunakan untuk melakukan pinjaman online. Berarti awalnya adalah Anda curiga. Awalnya di situ saya sempat curiga karena si R ini berbicara kepada sales-sales pinjaman online seperti HCI dan Akulaku ya. Dia Oke. berbicara personal 2 orang di belakang saya gitu. Jadi saya tidak mengetahui apa yang dia bicarakan karena saya tidak mendengar sama sekali. Saya di situ hanya disuruh menunggu bosnya, menunggu bosnya, menunggu bosnya. Dan akhirnya di situ saya diminta foto KTP, dia berdalih dengan saya diminta foto KTP untuk bosnya gitu. Oke, sebentar. Berarti ada dua orang dari salah satu aplikasi pinjaman online yang berada di tempat yang sama dengan Anda berada juga. Iya, tapi personalnya mereka bicara hanya 2 orang gitu. Jadi saya itu disuruh menunggu dan dia berbicara gitu, berbicara dengan sales itu. Oke, oke. Berarti apakah Anda tahu bahwa mereka merupakan oknum atau menurut Anda dua sales itu tidak tahu menahu tentang pekerjaan yang sedang terjadi saat itu? Menurut saat itu saya benar-benar apa ya, tidak ada kepikiran ke situ kan. Mhm, Karena mhm, menurut saya kan saya hanya mencari kerja gitu kan dan mhm. R ini menawarkan kerja ke saya gitu. Jadi saya masih berpikir positif, oh mungkin apa temannya atau rekan kerjanya kan saya tidak tahu ya. Karena kan memang R ini kerja kan berhubungan dengan yang ponsel. Ponsel kan ada yang kredit, ada yang
melalui pinjaman-pinjaman gitu kan. Oke. Mbak, saya boleh tahu terlebih dahulu, pertama kali Anda mengetahui lowongan pekerjaan ini dari mana, Mbak? HRD atau dari sosial media atau dari mana? Oh enggak, justru si R ini apa ya, hubungin saudara saya, bilang kalau bisa gak kamu bantuin saya gitu di counter tempat saya bekerja. Dilalanya saudara saya itu kan kerja, jadi nggak bisa. Saudara saya bilang, gimana kalau saudara saya lagi? Akhirnya si R ini mau WA saya, dia bilang mau gak kerja di toko ini, di toko di tempat bekerja ya kan. Saya bilang boleh gitu, di mana dia ngasih share lokasinya, dia ngasih tempat jelasnya, lantai berapanya, zona apa gitu. Akhirnya saya ke sana pun awalnya itu tanggal 3 April. 3 April itu tidak membuahkan hasil. Karena saya di situ hanya menunggu dan menunggu bosnya itu yang dia bilang bos itu. Oke. Berarti tapi saudara Anda ini kenal dengan pelaku atau hanya tiba-tiba saja pelaku mengirim pesan? Saudara saya ini dulu teman SD. Seperti korban yang lain, banyak juga teman SD-nya si R ini. Oke, baik, baik. Tapi Mbak, Anda sudah tahu ini, berapa nilai yang dirugikan ketika data Anda masuk ke dalam pinjaman online? Iya, saya sudah tahu. Terakhir saya cek itu 9 juta. Sekarang sudah berbunga karena sudah kurang lebih 3 bulan ya R itu tidak membayar, jadi 10 juta lebih, Mbak. Oke, total korbannya kira-kira ada berapa, Mbak? Total korbannya itu sendiri ada kurang lebih 50 orang, tapi yang memakai kuasa hukum Bang Tasrif dan melaporkan kejadian ini ke Kapolres Jakarta Timur sendiri ada kurang lebih 27 orang. Oke, baik. Sejauh ini dari pihak kepolisian sudah seperti apa responnya? Pihak kepolisian saat ini sedang dalam penyidikan ya. Gimana para korban atau saksi sedang dipanggil BAP satu persatu. Oke. Baik, baik. Mbak, harapan Anda seperti apa, Mbak, ke depannya dan juga bersama dengan seluruh korban lainnya, apa nih langkah ke depan dia? Harapan saya sih ya, nama saya bisa dikembalikan bersih gitu dari semua tagihan-tagihannya R, karena memang justru saya dan korban lainnya tidak memakai duit itu gitu. Dan R segera ditangkap oleh Kapolres. Baik. Baik, baik. Semoga segera selesai masalahnya, Mbak, dan nama Anda bisa dibersihkan ya, dan pelaku juga segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih, Mbak, atas waktu Anda di Agnes yang bersama kami.